Senang berjumpa bersama dengan pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Saat ini kita akan membaca bahkan mendengarkan renungan firman Tuhan di saat ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini lewat Tabura Injil kami akan membaca bahkan merenungkan bersama firman Tuhan di saat ini. Untuk itu kami mohon curahan Roh Kudus kepada setiap kami yang membaca merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dalam membaca bahkan merenungkan firman di saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita di saat ini dalam Tabura Injil terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Judul pembacaan kita di hari ini adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang diutus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan di hari ini, serta melakukannya dari saat ke saat. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari ini Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua dengan judul persembahan yang benar. Tema untuk kita di hari ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Air laut asin rasanya, tetapi ikan yang hidup di dalam laut tidak menjadi asin. Memang benar, ikan di laut tidak menjadi asin. Malah jika kita mau menyapanya, mesti dibumbui dengan garam supaya ada rasanya. Mengapa bisa demikian? Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut yang meresap ke dalam tubuhnya dan dapat menyaring apa yang dibutuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepertinya keluarga Kristen mesti belajar dari ikan-ikan di laut. Kendati pun diutus di tengah-tengah dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa dengan dunia itu antara lain hidup yang mementingkan diri sendiri atau individualis, materi sebagai tujuan hidup, materialis, senang berfoya-foya dan berhura-hura. Dan hal ini yang mendatangkan dosa. Janganlah kita terinfeksi oleh gangguan dunia yang serupa virus yang menghancurkan kehidupan manusia. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menasihati mereka agar sikap dan laku hidup jemaat tidak menjadi sama dengan dunia ini, yaitu dengan orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka harus memberi diri dibarui oleh Roh Kudus agar mereka dapat melakukan kehendak Allah.
Hal ini penting untuk kita merenungkan dalam kehidupan kita saat ini, di mana saja kita berada. Berhadapan dengan berbagai godaan kenikmatan dunia yang siap menjebak dan menghancurkan hidup dan masa depan kita. Kita perlu belajar dari nasihat Rasul Paulus. Hendaklah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi memberi diri dibaharui oleh Roh Kudus yang akan membarui hidup kita, menuntun dan mengendalikan kita dari segala keinginan dunia yang menyesatkan. Roh Kuduslah yang mampu mengendalikan kita untuk membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah bagian firman Tuhan untuk kita di saat ini dengan tema jangan menjadi serupa dengan dunia ini, sebab dunia tidak punya dasar yang hakiki untuk kita bisa memperbaharui hidup kita. Mari kita menjalani hidup kita sesuai dengan tema kita di saat ini. Bagian ini kembalikan kepada pendengar Tabura Injil saat ini, bahwa tema di saat ini atau di hari ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Kiranya firman Tuhan di hari ini dapat mengubah segala kehidupan kita secara bertahap menuju kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena waktu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami telah membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan, Engkau yang punya segala-galanya dalam kehidupan umat percaya. Mari datang artikan firman Tuhan ini, supaya kami bisa menjalankan firman ini sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu, bukan maksud dan kehendak kami sebagai pembawa firman Tuhan maupun pendengar firman Tuhan di saat ini. Bapa di sorga, inilah segala peribadatan kami di hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat Allah. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Terus bergabung di Tabura Injil Kelas Siap Pencelatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.